Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. 20 tahun diremehkan, akhirnya Wus, kereta cepat yang dibangun di Indonesia ini berhasil membanggakan Indonesia. Dan kedapatan mantan Perdana Menteri Malaysia terciduk kesenangan naik Wus. Kita akan sama-sama melihat cuplikan videonya. Link original video di deskripsi. So without any further ado, let's play this video. 20 tahun diremehkan, akhirnya Wus berhasil membanggakan Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang sering dikenal dengan Wus kini telah dinobatkan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, bahkan di bumi bagian selatan. Yang dulunya dianggap bakal sepi, tapi kenyataannya kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah sukses meraup untung miliaran rupiah hanya dalam 2 bulan, dengan 1 juta penumpang pada akhir tahun ini. Ya, ini tentunya menjadi berita baik bagi Indonesia, karena kereta cepat Wus saat ini telah menjadi moda transportasi publik yang paling digemari, karena kecepatan yang tinggi ini menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia dan juga ASEAN. Keren sih ini. Seperti halnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina, yang juga turut ikut mencobanya. Dan yang paling menarik, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri yang pernah menggaungkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN juga turut antusias kesenangan naik kereta cepat di Indonesia. Tidak heran banyaknya warga negara tetangga ke Jakarta hanya untuk mencoba kereta cepat Wus. Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan, banyak warga dari Malaysia juga turut antusias menjajal Wus. Mereka mendarat di Kertajati, lalu menginap semalam di Bandung, naik Wus ke Jakarta, kemudian kembali ke Malaysia. Ini sangat luar biasa, katanya. Menhub juga mengungkap, jenama Wus sudah dikenal hingga luar negeri. Menhub mencontohkan saat ia melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, orang-orang di sana banyak yang bertanya tentang Wus. Begitulah antusiasme warga Indonesia dan ASEAN dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, bahkan nama Wus juga heboh di Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Mungkin di Indonesia kereta cepat biasa-biasa saja dan dianggap utang atau apalah, tapi di negara tetangga kereta cepat adalah idaman dan simbol kemajuan bangsa. Bahkan mereka bermimpi agar negara mereka memiliki kereta cepat juga seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Hanya Thailand saat ini yang sedang membangun kereta cepat dan akan selesai pada tahun 2029, sedangkan Malaysia dan Singapura masih diambang-ambang. Diambang-ambang. Kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. I dekat stesen kereta api Jakarta nak cuba naik train cepat kat sini. Kereta api cepat. Nama dia Wus. Ingat kan roti boy, rupanya roti O. Dekat sini ruang VIP yang mana naik first class boleh tunggu dekat sini. So dia ada minuman. Lepas tu ada tunjuk timing dia nak berlepas tu kan. Dia ada toilet dekat sini. VIP ya, ada first class. Toilet wanita. Itu dia. Excited sikit nak cuba naik kereta api cepat ni. Bagus lah, ruangan solat pun ada juga kat sini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Kepala kereta api. Train dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu? Halim ke Tegaluar. Ni ramai-ramai ambil gambar kat sini. Ni dah rupa depan kereta api tu. Luas kan? Boleh ke gantung tengok ais? Dapat roti rasa orange. Dilarang berbaring. No sitting. Risiko mencubit tangan. Dah sampai. Kira-kira berapa jam Best ya? gila naik tak sangka panoramic train Indonesia ni. Korang kena cuba tau.
Time ni, I dah berkobar-kobar nak naik, tak sabar-sabar betul nak tengok pemandangan yang cantik kat Indonesia ni. Melihat keberhasilan Wush di Indonesia, kini pemerintah Malaysia pun katanya tengah merencanakan dalam mencari investor baru untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi kepunyaan mereka yang dapat menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Hal tersebut diumumkan Miser Corp, entitas milik pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura pada Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 lalu. Sebagai informasi, proyek tersebut pertama kali diumumkan pada 2013. Namun memasuki tahun 2018 proyek pembangunan kereta cepat Malaysia-Singapura yang memiliki panjang 350 km atau 217 mil terpaksa dihentikan. Akibat penangguhan yang dilakukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai bagian dari langkah pengetatan keuangan negara. Kemudian di tahun 2020 penangguhan tersebut diperpanjang 6 bulan, untuk kemudian diadakan diskusi tentang perubahan proyek. Namun sayangnya memasuki masa tenggat baik Malaysia maupun Singapura, tak dapat mencapai kesepakatan atas perubahan proyek tersebut. Hingga proyek kereta cepat atau High Speed Rail penghubung Malaysia-Singapura terpaksa dihentikan selama beberapa tahun. Namun setelah Anwar Ibrahim terpilih menjadi PM Malaysia, negeri jiran ini kembali menyerukan rencana untuk membangun kembali proyek kereta cepat lintas negara untuk meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api, serta menyegarkan perekonomian nasional. Pihak Malaysia belum mengungkap berapa banyak dana yang akan dihabiskan untuk membiayai aset-aset kereta api, namun melansir dari Reuters proyek kereta HSR akan menelan biaya hingga 17 miliar dolar AS. Pemerintah Malaysia tengah mencari investor baru untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi yang dapat menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Pasca rencana pembangunan kereta cepat lintas negara dibuka, sejumlah investor dari China, Jepang, Korea Selatan dan Eropa telah menyatakan ketertarikan mereka untuk ikut bergabung membangun, mengoperasikan, dan membiayai aset-aset kereta api cepat tersebut. Lebih lanjut, Kementerian Transportasi Singapura hingga kini belum memberikan komentar mengenai rencana ini. Namun pada tahun lalu, negeri singa ini mengindikasikan bahwa pihaknya terbuka terhadap proposal baru dari Malaysia untuk proyek ini. Oke teman-teman ya, jadi memang luar biasa, itu salah satu simbol bahwa negara ini adalah negara yang maju. Ya, anginkan lalu saja ya, untuk setiap cibiran-cibiran orang-orang yang mengatakan bahwa itu akan tidak akan ada gunanya dan sebagainya, mengatakan hanya menambah utang, padahal kalian bisa melihat dan mendengarkan tadi bahwa dalam 2 bulan saja itu keuntungan sudah miliaran. 2 bulan loh. Kita akan lihat nanti bahwa Indonesia pasti akan menjadi negara maju di tangan pemimpin yang tepat. Dan saya berharap bukan hanya di Jakarta, Bandung saja yang dibangun kereta cepat, akan tapi di provinsi-provinsi besar juga seperti Kalimantan, di provinsi Sumatera, di Sulawesi juga itu dibangun kereta cepat juga, jangan hanya tersumber di sana ya. Saya berharap akan ada pemerataan seperti itu. Jangan di sana sudah kereta cepat, di sini belum ada kereta sama sekali ya. Akan tetapi di Sulawesi sudah ada pembangun kereta api ya di Sulawesi, tapi belum sampai ke Manado di tempat kami. Dan saya berharap itu akan adanya pemerataan seperti itu. Ya pastinya negara kita harus kaya terlebih dahulu ya, agar supaya pemerataan bisa terjadi juga. Oke, thank you so much for watching this video. Tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you and God bless.